Selamat datang kami ucapkan kepada peserta bisa tanya kebijakan Pan RB yang bergabung lewat Zoom meeting dan platform YouTube channel Kementerian Pan RB. Selamat datang kepada peserta yang terhormat pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi dan pejabat fungsional serta rekan ASN di kementerian, lembaga dan instansi daerah. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu untuk bergabung di kegiatan pada pagi hari ini. Bisa tanya kebijakan Pan RB yang berjudul Kesejahteraan Pegawai ASN saat ini. Sekedar informasi buat rekan ASN semua bahwa Kementerian Pan RB pada waktu lalu pernah melakukan survei kepada ASN apa saja sih yang menjadi ekspektasi ketika akan menjadi seorang ASN. Nah, salah satu ekspektasi ASN itu terkait dengan kesejahteraan melalui sistem reward dan recognition. Nah, sistem reward dan recognition ini yang dibutuhkan adalah yang bersifat adil seperti itu. Nah, untuk itu kita akan menyaksikan paparan dari narasumber yang tentunya kompeten di bidang terkait dengan kesejahteraan, yang nantinya akan menjelaskan terkait kebijakan apa saja yang ada pada saat ini terkait dengan kesejahteraan pegawai ASN, mulai dari gaji, tunjangan, dan fasilitas. Nah, apakah komponen kesejahteraan ASN tersebut sudah dapat dikatakan adil? Nanti kita akan menyaksikan seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta bisa tanya kebijakan Pan RB pada hari ini. Kami dari Asisten Deputi Peningkatan Kinerja dan Sistem Penghargaan Kementerian Pan RB. Pada hari ini kami mungkin akan memaparkan beberapa hal yang harusnya diketahui oleh seluruh pegawai ASN, aspek kesejahteraan yang diatur oleh undang-undang gitu ya. Baik, izinkan kami untuk berbagi layar dengan Bapak Ibu semua. Kepada host mungkin kami izin untuk berbagi layar. Baik, terima kasih. Baik, dalam kesempatan kali ini mungkin ada beberapa hal yang ingin kami diskusikan bersama Bapak dan Ibu semua, antara lain mengenai dasar hukum apa saja yang mungkin perlu kita ketahui terkait dengan kesejahteraan pegawai ASN. Yang kedua adalah konsep kesejahteraan di dalam Undang-Undang ASN, itu seperti apa. Dan yang ketiga mungkin ini yang akan kami elaborasi agak lebih panjang pembahasannya mengenai komponen kesejahteraan apa saja yang semestinya bisa kita terima sebagai ASN. Pertama mengenai dasar hukum. Kalau dilihat di sini sebetulnya ini hanya sebagian kecil saja dari dasar hukum yang perlu kita ketahui mengenai kesejahteraan ASN. Yang utama memang adalah Undang-Undang ASN ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, tapi sebetulnya saat ini karena masih ada beberapa peraturan turunan gitu ya, yang terkait dengan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang masih belum diatur dalam peraturan pemerintah selain pada PP 11 tahun 2017, karena masih belum ada pengaturan lebih lanjutnya. Saat ini kita masih menggunakan peraturan lama khususnya dalam hal gaji dan pensiun, dimana untuk gaji kita masih pakai peraturan dari tahun 1977, dan untuk pensiun kita masih menggunakan peraturan dari tahun 1969. Mungkin sudah sangat lama sekali peraturan tersebut, dan yang tahun 77 mungkin sudah direvisi berkali-kali, tapi revisinya sepaham kami hanya pada besaran angkanya saja. Terakhir tahun 2019 yang teman-teman semua tahu. Kita naik gaji tahun 2019 terakhir, dan sampai saat ini belum ada lagi. Kemudian selain Undang-Undang ASN juga ternyata kita perlu melihat ke undang-undang yang lain juga, karena ada peraturan-peraturan turunannya yang berkaitan dengan kesejahteraan ASN. Contoh yang paling dekat gitu ya
dengan kami karena kebetulan kantornya juga di seberang kantor kami, yaitu teman-teman di Kemendikbud gitu ya. Nanti ada undang-undang tentang Sisdiknas yang diturunkan ke dalam PP nomor 41 tahun 2009 yang di sana memuat tentang tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen, dan tunjangan kehormatan profesor. Nah, itu di sana berarti ada aspek kesejahteraan ASN untuk jabatan fungsional tertentu gitu ya, yang diatur dengan peraturan lain yang bukan diturunkan dari undang-undang ASN. Nah, mungkin sampai detik ini gitu ya, kami sendiri belum bisa melakukan pemetaan secara keseluruhan sampai pada level perkada, kemudian peraturan menteri dan lain sebagainya, itu sangat banyak. Tapi secara umum kita yang perlu ketahui adalah undang-undang ASN, kemudian mungkin PP 11 dan perubahannya itu PP 17 tahun 2020, kemudian peraturan tentang gaji dan peraturan tentang pensiun. Oke, selanjutnya, nah beberapa konsep terkait dengan kesejahteraan gitu ya. Sebetulnya apa sih kesejahteraan itu? Kalau kita lihat secara umum ya, konsep kesejahteraan biasa orang-orang sebut sebagai welfare atau well-being. Kalau well-being itu kalau kita lihat dari definisi-definisi yang ada di luar gitu ya, termasuk dari Oxford misalnya, well-being itu biasanya didekatkan dengan kebahagiaan, kesehatan, kemudian dan perkara-perkara lain yang mungkin agak berbeda-beda dari setiap definisi gitu. Tapi secara umum yang melekat dengan individu terkait dengan kebahagiaan, mungkin kesehatan dan sebagainya. Nah, kalau welfare sendiri adalah well-being yang terjadi pada satu kelompok manusia gitu ya, bisa dalam keluarga, well-being dari masing-masing anggota keluarganya itu menjadi tingkatan welfare dari atau kesejahteraan dari keluarganya. Tapi kalau di negara otomatis adalah tingkat kesejahteraan dari sebuah negara gitu, kelompoknya lebih besar lagi. Tapi kalau kita melihat dari ASN sendiri, di pasal 2 Undang-Undang ASN kita melihat ada hal-hal yang menjadi asas dari penyelenggaraan kebijakan serta manajemen ASN, di mana dari 13 asas itu beberapa diantaranya adalah, bisa kita lihat di layar ya, yaitu non-diskriminatif, kemudian persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan ada juga asas kesejahteraan. Jadi dalam kita membuat kebijakan mengenai ASN dan melaksanakan manajemen ASN-nya itu, kita harus mempertimbangkan hal-hal ini loh sebagai asas gitu. Di antaranya adalah kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan, persatuan dan kesatuan. Kemudian secara konsep kesejahteraan, kalau dibaca-baca di Undang-Undang ASN sebenarnya tidak ada ya kalimat kesejahteraan lain selain dengan asas di atas. Tapi ada hal-hal yang disebut sebagai hak gitu ya, hak bagi ASN baik PNS maupun P3K. Dimana kalau kita baca lebih ke bawah lagi di pasal 21 dan 22 disebutkan gitu ya, ada hak-haknya PNS sama P3K yang mungkin agak berbeda ya. Dimana kalau PNS berhak menerima gaji, kemudian tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, kemudian pengembangan kompetensi. Tapi kalau kita lihat di P3K, sebetulnya hampir mirip dengan PNS, bedanya hanya tidak ada pencantuman fasilitas, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Mungkin itu agak perbedaan sedikit dari P3K. Secara yang lain sebetulnya sama ya antara PNS dengan P3K. Nah, kemudian selain dari komponen-komponen tersebut, ada juga nih ASN sebetulnya bisa diberikan penghargaan di pasal 82 dan 83. Jadi kita lihat PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan berupa apa saja. Di Undang-Undang ASN diatur bentuknya ada tanda kehormatan, kemudian ada kenaikan pangkat istimewa, yaitu orang bisa pangkat sebelum waktunya dia naik pangkat, kemudian ada kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi,
Jadi harusnya ini juga pengembangan kompetensi adalah salah satu hal yang bisa dijadikan strategi gitu ya untuk memberikan motivasi lebih kepada pegawai. Kemudian untuk ada juga kesempatan untuk menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan gitu